Pemirsa, sepanjang tahun 2022, pasar modal Indonesia mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pasar modal lain di kawasan ASEAN. Pasar modal Indonesia bahkan tetap tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bagaimana menjaga capaian positif kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2023 ini? Bagaimana sebaiknya bentuk pengembangan pasar modal Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan analis pasar modal yang juga adalah Direktur Ekuator Suwarna Investama, Hans Kui. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat tahun baru ya Pak Hans ya. Ya, selamat tahun baru. Ya Pak Hans, kita tadi sudah lihat sama-sama bagaimana pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kalau kita mau melihat apa yang terjadi di 2022, kalau Anda lihat sebetulnya apakah memang kinerja Bursa Efek Indonesia di tahun 2022 itu sudah optimal, memang sebegitu yang maksimal yang bisa dicapai, atau sebetulnya masih ada peluang untuk bisa menguat lebih jauh lagi, Pak Hans? Bagaimana menurut Anda? Ya, sebenarnya kinerja bursa kita ini jauh lebih bagus ya kalau dibandingkan dengan bursa-bursa global yang ada. Gitu. Kita bisa tumbuh 4,1% ya, 4,09%. Yeah. Nah, kalau kita lihat sepanjang tahun itu, di awal tahun memang orang optimisme cukup tinggi ya. Setelah kita melihat ada varian Omicron, diprediksikan itu akan menjadi varian terakhir ya, karena tingkat keparahan COVID-nya itu relatif lebih rendah dan penyebarannya lebih cepat gitu. Yeah. Nah, market bergerak cukup positif, kemudian ada perang Ukraina dan Rusia. Pasar saham global mayoritas agak tertekan, pasar kita konsolidasi tetapi melanjutkan kenaikan. Nah, dari dua peristiwa tadi, COVID dan perang Ukraina Rusia ya, geopolitik yang panas, sebenarnya kita mendapatkan berkah di sana adalah harga komoditas itu dari tahun 2021 itu mulai tren naik gitu ya. Begitu ekonomi mulai dibuka, demand komoditas naik, bergerak naik gitu. Yeah. Nah, perang Ukraina Rusia itu menyebabkan dana itu keluar dari Eropa gitu ya, kemudian bergerak ke emerging market yang dianggap netral dan cenderung diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas gitu. Jadi kalau kita lihat, karena itu sepanjang tahun itu dana asing itu bergerak masuk terus ke pasar Indonesia gitu ya. Nah, ini menyebabkan pasar Indonesia itu relatif cukup positif. Memang kalau kita lihat di pasar bond gitu ya, itu dan memang dana asing keluar dari pasar bond karena Federal Reserve naikin suku bunga sangat agresif gitu ya. Betul. Sehingga yield obligasi Amerika kan bergerak naik gitu, sehingga dana itu pasti keluar dari emerging market balik dulu ke Amerika karena yield mereka lebih menarik gitu. Tapi di pasar saham sangat positif gitu. Nah, sebenarnya kita agak tertekan gitu ya di bulan Desember sesudah Tiongkok merubah kebijakan tentang zero COVID mereka gitu ya. Jadi begitu Tiongkok membuka diri rencananya untuk tidak lagi zero COVID gitu ya, itu terlihat ada rebalancing portofolio ya yang dilakukan oleh beberapa fund ya asing terutama, itu menggeser sebagian dananya kembali lagi ke Tiongkok gitu. Nah, ini yang menyebabkan pasar saham kita kinerjanya agak sedikit tertekan turun gitu ya. Jadi sebenarnya kalau itu tidak terjadinya di tahun 2023, kita pikir saham kita pasti kinerjanya jauh lebih baik. Kalau melihat apa yang terjadi di Tiongkok itu, Pak Hans, kan ini kita lihat bahwa kondisi terakhir adalah kasus yang meningkat signifikan, besar, banyak sekali di Tiongkok. Apakah itu nanti bisa menjadi tekanan baru, Pak, untuk kinerja ekonomi Tiongkok yang akhirnya berpengaruh langsung ke Indonesia? Apakah harga-harga komoditas yang kita jual, kita ekspor ke Tiongkok itu akan serta-merta turun, dan ini kemudian menekan juga indeks harga saham gabungan dan saham-saham khususnya komoditas di BEI. Bagaimana Pak Hans? Ya, jadi sekarang ini memang kasus di Tiongkok naik tinggi, tapi masalah besarnya adalah banyak negara di dunia berpendapat bahwa Tiongkok itu tidak terlalu open terhadap datanya gitu. Nah, ini menimbulkan masalah. Jadi orang akan cenderung melihat bahwa Tiongkok ini harusnya dia lebih open datanya, kemudian ketika dia merencanakan tanggal 8 Januari kan udah di open tuh ekonominya, open. Tapi negara-negara lain mengatakan kalau turis dari Tiongkok datang itu harus dites COVID gitu. Nah, ini jadi masalah. Nah, tetapi puncaknya adalah perayaan Imlek nanti ya, karena Xi Jinping kita bilang dia masuk ke satu kota dia melihat tidak ada COVID waktu itu, tapi begitu orang mulai bergerak
kemana-mana gitu, itu kasus COVID-nya pasti akan meningkat gitu. Nah, waktu Beijing nanti Imlek gitu ya, sama dengan awal COVID datang waktu itu ya, di Wuhan, habis Imlek itu virusnya menyebar kemana-mana. Nah, ini pertaruhan besarnya adalah waktu dia Imlek, bagaimana sesudah Imlek itu kasusnya mungkin mencapai puncak, tetapi kalau varian yang berkembang di sana masih Omicron, kita pikir sesudah itu kasusnya akan turun lagi gitu ya. Jadi ini akan menjadi akhir herd immunity di Tiongkok, ya ekonomi Tiongkok bisa dibuka secara normal kembali. Pak Hans, ini masih terkait dengan pandemi, tadi juga dikutip di dalam pidato pembukaan perdagangan saham oleh Presiden Joko Widodo bahwa fakta selama tahun 2022 itu kebanyakan investor di Bursa Efek Indonesia orang-orang muda, Pak Hans. Tadi dikutip bahwa 55% investornya berusia di bawah 30 tahun, bahkan 70% berusia di bawah 40 tahun. Ini artinya banyak investor muda. Kalau Anda melihat, apakah ini sesuatu yang memang benar bisa menjadi potensi pengembangan pasar, atau malah bisa menjadi bahaya kalau kemudian tidak disertai dengan literasi atau edukasi investor? Ada beberapa teman saya, Pak Hans, yang memang sama sekali tidak tahu berinvestasi di pasar modal, sudah mulai kapok, Pak, karena tidak mengerti strateginya, dan akhirnya mereka merugi besar di Bursa Efek. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya jumlah investor Indonesia ini masih sangat besar sekali potensi kenaikannya ya. Jadi dibandingkan orang yang menabung di bank ya, jumlah investor kita 10 juta lebih itu masih punya potensi peningkatan yang sangat besar sekali gitu. Nah, di awal-awal ini pasti semua orang banyak yang masih ikut-ikutan ya. Jadi pasti yang seperti Pak Leonard sampaikan tadi, banyak orang yang masih ikut-ikutan mengalami hal tersebut. Tapi sebenarnya konsep dari investasi itu adalah bagi orang yang punya waktu untuk belajar dan waktu memantau investasi, dia bisa melakukan aktif investasi. Tetapi bagi orang-orang yang sambil bekerja, waktunya kurang gitu ya untuk memantau, untuk belajar tentang investasi dengan baik dan benar, sebenarnya mereka bisa membeli lewat reksadana gitu ya, jadi instrumen yang dikelola oleh fund manager gitu. Tapi ke depan memang tren investasi ini akan sangat baik sekali gitu ya, jadi karena orang punya kelebihan pendapatan gitu ya, dan bisa ditabung kemudian diinvestasikan gitu ya untuk masa depan. Pak Hans, terakhir Pak, kita tahu di tahun lalu itu ada beberapa emiten besar sekali yang go public. Kalau saya boleh sebut Goto ya, lalu ada Buka juga sebelumnya. Dan ini ternyata bagi investor yang benar-benar masih hijau, merugi saat ini, walaupun memang belum terrealisasi. Kalau Anda lihat bagaimana peluang go public emiten-emiten baru di tahun 2023 ini, apa benar masih bisa menarik minat investor, atau jangan-jangan sebagian sudah mulai jera gara-gara ada beberapa kasus emiten tadi, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat minat dari perusahaan ya untuk go public itu cenderung lebih tinggi gitu ya. Jadi kita harus lihat bahwa sekarang ini tren bunga lagi tinggi, bergerak naik ke atas. Sehingga kalau kita lihat pendanaan dari segi perbankan itu pasti lebih mahal gitu posisinya. Nah, ini mendorong orang untuk cenderung mengambil pendanaan itu adalah lewat go public gitu. Sehingga kalau kita lihat minat dari perusahaan untuk go public cenderung akan lebih tinggi ya dari tahun lalu sebenarnya. Dan kemudian yang kedua adalah investor itu bertumbuh dengan sangat banyak gitu ya. Nah, biasanya mereka melihat go public itu cenderung lebih menguntungkan ya di awal-awal gitu ya, sehingga mereka cenderung ikut gitu. Nah, pengalaman membuktikan sebenarnya kalau go publicnya di perusahaan-perusahaan yang menengah kecil itu cenderung lebih punya potensi bergerak naik daripada yang size-nya sangat besar gitu ya. Biasanya yang size besar itu tidak bisa naik terlalu banyak, dan ada beberapa yang malah sesudah itu mengalami koreksi ya, karena yang ditawarkan kepada publik dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, yang perlu dipahami oleh investor adalah investasi itu harus dirubah ke jangka panjang. Jadi ketika ada perusahaan go public, kita harus lihat dulu ini perusahaan apa, bagaimana prospeknya. Jadi dibeli dalam jangka panjang, sehingga tidak lagi terjadi panic selling yang terjadi di pasar gitu ya. Begitu go public naik langsung jual, jatuh gitu. Kalau semua orang jual pasti harganya jatuh gitu. Pak Hans, terakhir sekali Pak, ada yang percaya bahwa indeks bisa ke 7.500
di tahun ini. Anda termasuk yang percaya atau bagaimana? Ya, ini cukup menarik ya tahun ini, bahwa tahun lalu puncak inflasi udah tercapai. Tahun ini diperkirakan puncak suku bunga akan tercapai di kuartal kedua gitu. Sesudah itu, The Federal Reserve dan beberapa bank sentral termasuk BI mungkin akan mulai menurunkan suku bunga gitu. Nah, ini menyebabkan pasar obligasi diperkirakan sangat menarik dan pasar saham pun juga akan sangat menarik gitu ya posisinya. Jadi di tengah lagi kalau kita lihat mungkin komoditas bisa terkoreksi ya tahun depan, tetapi harganya tetap tinggi gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa faktor tadi, kita melihat dana asing masih cenderung masuk ke pasar kita sehingga sangat berpotensi sekali ya indeks kita mencapai 7.500 atau naik 10-15% di tahun depan. Baik, kita ikuti tentunya sama-sama seperti apa pergerakan di Bursa Efek Indonesia. Untuk saat ini terima kasih analis pasar modal Direktur Ekuator Suwarna Investama Hans Kui sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Hans.